Mas AHY baru pergi ke IKN melihat dibangun. Jangan lupa banyak lahan yang dimiliki pemerintah di Jakarta ini mau diapakan. Saya dulu joke karena dulu Istana Negara itu juga belum disertifikat. Jadi saya takut kalau nanti keturunannya Dendels datang bilang itu istana punya saya gitu. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Salam Rahayu. Pak Menteri atau Mas Menteri, dulu saya kenal Mas AHY itu masih mahasiswa soalnya, jadi sekarang sudah beliau jadi ketua partai dan Pak Menteri. Kenapa Kementerian ATR BPN itu penting sekali peranannya di dalam perekonomian kita? Indonesia ingin mencapai Indonesia maju, yaitu 2045. Mencapai 2045 tidak mungkin tanpa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi membutuhkan produktivitas. Produktivitas itu bukan hanya manusia kerja menghasilkan sesuatu yang bagus, tapi aset-aset kita, lahan kita juga harus produktif. Saya sering menyampaikan bahwa di Indonesia ini orangnya kerja keras, asetnya leha-leha atau tidur. Nah, kita harus membangunkan dan make sure bahwa aset dan terutama tanah itu merupakan aset yang luar biasa penting di dalam mendorong kegiatan investasi. Saya mungkin tidak perlu harus membacakan Kementerian ATR apa tugasnya berdasarkan undang-undang, namun permasalahan lahan dan agraria merupakan persoalan yang luar biasa penting. Apakah membuat investasi di Indonesia itu menarik atau tidak menarik? Karena nggak mungkin investasi itu datang ke Indonesia terus dia tidak butuh tanah. Bahkan kalau dia bisnisnya bikin cloud itu ya sepertinya cloud, dia tetap butuh tempat. Jadi at the end of the day investasi hanya mau kalau dia tahu, can I have the location right and can I have certainty about that location. Lokasinya benar nggak? Dan lokasinya tuh pasti atau tidak, dan untuk mendapatkannya juga transparan dan kompetitif atau berliku-liku dan tidak pasti. Investor tidak suka ketidakpastian, diatur boleh, dipungut juga boleh asal pasti dan jelas. Nah, ini yang perlu untuk kita tata. Kalau kita pungut terlalu tinggi juga mereka akan lihat negara lain. Jadi saya berharap teman-teman di Kementerian ATR BPN yang Bapak dan Ibu sekalian lakukan itu menentukan denyut ekonomi Indonesia. Kerja dari ATR BPN akan menentukan reputasi Indonesia di seluruh dunia. Kalau makro fiskal tadi saya sudah bekerja dan membuat reputasi, saya ingin ATR BPN juga membuat reputasi yang hebat di seluruh dunia. Dan oleh karena itu kita perlu untuk memberikan kepastian hukum, making sure bahwa kita mampu untuk menciptakan sebuah tata ruang yang membuat kegiatan produktif itu menjadi melonjak dan mendukung pembangunan serta pemerataan. Ini tidak hanya menyangkut investasi, ini juga menyangkut kepastian dari banyak masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang tidak punya aset, atau kalau dia punya aset dan ternyata asetnya bodong, itu juga akan menimbulkan dampak terhadap kesejahteraan dan keadilan. Oleh karena itu, saya akan terus bersiap dan mendukung sepenuhnya Kementerian ATR BPN untuk bisa bekerja. Nah, berbagai hal program yang sudah diluncurkan seperti percepatan sertifikasi, optimalisasi dari penerimaan negara melalui PNBP, sinergi dari kami ya di Kemenku sekarang ini dengan Kementerian ATR BPR, kan Mas AHY baru pergi ke IKN melihat dibangun. Jangan lupa banyak lahan yang dimiliki pemerintah di Jakarta ini mau diapakan.
Jadi kita mulai berpikir dan mulai bersinergi di dalam nanti pemanfaatan aset di dalam rangka pemindahan ibu kota negara. Ini sinergi di level teknis sudah sering dilakukan, kami berterima kasih, sangat bagus. Selama ini Kementerian ATR BPN juga banyak mendukung pada saat kita membangun proyek strategis nasional yang membutuhkan lahan dan kepastian, karena sering kita sudah menganggarkan tapi lahannya nggak bisa dibebaskan sehingga anggarannya menjadi tidak terserap tadi, sehingga balik lagi. Kecepatan dan kepastian menjadi sangat penting. Di bidang kelapa sawit kita juga sedang menata saat ini mengenai lahannya milik perkebunan mana sehingga mereka makin bisa dipastikan produksinya berapa dan kewajiban perpajakannya berapa, karena sawit termasuk salah satu penyumbang pajak yang sangat penting. Juga dari sisi sinergi pengurangan kemiskinan melalui program reform agraria, ini sangat-sangat penting. Banyak negara yang pertumbuhannya tinggi tapi kemudian memunculkan ketimpangan karena pertumbuhan tinggi hanya didrive oleh capital yang besar, rakyatnya tidak mengalami. Indonesia melakukan reform agraria dan ini motornya yang utama adalah Kementerian ATR BPN. Bapak dan Ibu sekalian adalah para pendekar yang mendeliver keadilan, luar biasa. Jadi mohon, ini akan membuat kita bisa menjadi negara yang tetap tumbuh tinggi namun pemerataan dan kemiskinan turun. Kami berterima kasih bahwa Kementerian ATR BPN itu bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk sertifikasi dari barang milik negara. Bayangkan, negara kita punya tanah tapi belum semuanya tersertifikasi. Saya dulu joke, karena dulu istana negara itu juga belum disertifikat. Jadi saya takut kalau nanti keturunannya Dendels datang bilang itu istana punya saya gitu, ya kan? Alhamdulillah sudah barang-barang yang penting. Sekarang ini 90.618 dari nomor identifikasi dari aset negara, baru 69,7% tanah ini ya yang bersertifikat. Nah sisanya tahun ini nih Pak Menteri AHY, jadi kami mohon kalau bisa dikebut supaya akhir tahun ini seluruh barang milik negara terutama tanah bisa 100% bersertifikat. Targetnya banyak loh Bapak dan Ibu sekalian, jangan tepuk tangan dulu. 54.445 bidang tanah. Beneran ini? Kan boleh kan? 54.445 bidang tanah. Ya, bisa kan? Selesai nggak? Ya, gitu dong, seneng kita jadinya. Dan kita berharap kita bisa menyelesaikan program satu peta. Saya juga berterima kasih karena Menteri ATR BPN dan sekarang Pak Menteri yang sebelumnya menjadi Menko Polhukam. Kita tuh bersinergi sangat baik untuk informasi mengenai data pengelolaan aset ex-BLBI. Ini kejadiannya krisis 97-98 waktu Bapak Presiden SBY, beliau menjadi presiden juga berusaha untuk mengembalikan aset BLBI. Sampai sekarang zaman Pak Jokowi kita coba untuk kembalikan aset-aset ini. Ada 43,5 juta meter persegi perolehan aset kita dari ex BLBI dan kita juga dapat pengembalian 35,8 triliun. Ini masih kira-kira 30% dari utang BLBI yang sekitar 110 triliun. Nah, tentu saya berharap kita akan terus untuk bekerja sama membereskan berbagai aset BLBI ini untuk kemudian bisa dipastikan apakah digunakan untuk negara atau bahkan kadang kita bisa hibahkan ke daerah atau untuk tujuan yang lain. Peranan dari ATR BPN adalah sangat penting dan saya dalam kesempatan yang baik ini di hadapan Bapak Ibu sekalian dan Pak Menteri AHY ingin berterima kasih bahwa seluruh program-program yang
Kementerian Keuangan juga memiliki interest langsung terus bisa dilakukan, termasuk proyek strategis nasional. Di sini kita lihat bahwa proyek-proyek strategis nasional yang kecepatannya hanya sangat tergantung sering adalah dari pembebasan tanah dan konstruksinya, entah bendungan, entah jalan, entah berbagai hal yang lain, itu hanya bisa. Infrastruktur yang tadi anggarannya 400 triliun lebih, itu biasanya juga sangat tergantung dari kecepatan dari pembebasan tanahnya. Oleh karena itu, ini adalah sebuah hasil karya yang sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa kita. Tanah air Indonesia ini adalah tanah air kita semua, bukannya dibagi sama rata ya, tapi tanah air ini adalah milik untuk kita bisa karyakan dan bisa menghasilkan manfaat bagi rakyat Indonesia. Ini bukan tanah hanya sekelompok berdasarkan suku, agama, bukan berdasarkan suatu hal-hal yang sifatnya adalah apa yang disebut di sini adalah golongan, namun ini adalah merupakan tanah kita bersama di mana seluruh rakyat Indonesia patut untuk mendapatkan manfaat dalam bentuk pengelolaan dan pemanfaatan aset yang maksimal untuk kembali menjadi kesejahteraan rakyat.